Shalom teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke pematerian mengenai keenam topik yang sudah dipelajari selama tengah semester ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Sekarang hamba-Mu ini ingin memberikan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kiranya Engkau yang memberikan kuasa dan karunia kepada hamba-Mu ini sehingga dapat berkata-kata dengan baik dan materi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih ya Yesus. Amin. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Teresia Indriana dan biasa dipanggil Tere. Nah, aku adalah mahasiswi program studi manajemen Riset Leisure di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan pada mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen ini, aku berkesempatan untuk membuat video intisari yang mencakup materi-materi yang pernah diajarkan sebelumnya. Nah, keenam materi yang akan dibahas di video ini, yang pertama ada materi Yesus Kristus, yang kedua tentang dosa dan keselamatan, yang ketiga adalah Alkitab, yang keempat tentang ilustrasi roda, yang kelima materi marketplace ministry, dan yang terakhir adalah materi The Bible on Leadership. Untuk materi pertama yang akan dibahas adalah materi mengenai Yesus Kristus. Nah, pasti dalam benak kita, udah bertanya-tanya gitu ya, siapa sih Yesus Kristus itu? Nah, siapakah juga dia yang kita sembah? Sebenarnya, Yesus itu dipandang sebagai manusia biasa, seperti kita manusia pada umumnya. Nah, di Israel 2000 tahun yang lalu, Yesus dikenal menjadi nabi atau guru yang baik pada zamannya. Akan tetapi, dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu lebih dari sekedar nabi, guru, ataupun manusia yang ada. Karena dalam Yohanes 10 ayat 30 berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Nah, dari ayat ini menunjukkan hubungan Trinitas, yaitu Yesus dan Allah Bapa di sorga adalah sosok yang menjadi kesatuan. Dan hal ini menunjukkan Yesus merupakan sosok yang sempurna tanpa cacat celah. Yesus Kristus juga adalah pokok utama dari firman Allah. Terbukti dari nubuat-nubuat di Alkitab yang banyak dituliskan di Perjanjian Lama memang benar-benar terjadi. Terdapat lebih dari 300 nubuat yang sudah terjadi dengan tepat. Nah, contohnya adalah nubuat mengenai kedatangan Yesus, mukjizat yang dilakukan, tempat kelahirannya, kematiannya, kebangkitan, kenaikan ke surga, sampai kedatangannya kembali. Nah, hidup dan kata-kata yang diambil dari Tuhan Yesus juga berdampak nih untuk perubahan bahkan sampai saat ini. Misalkan saat ini itu sudah terdapat hak asasi manusia, terdapat sekolah sebagai tempat belajar, perhambaan dihapuskan, dan banyak pengaruh lainnya yang membuat dunia ini menjadi lebih baik. Hal-hal yang sudah aku sebutkan sebelumnya terjadi karena Yesus adalah Allah yang kekal. Ia tidak berkebinasaan. Yesus juga menjadi perantara kita untuk berdoa syafaat serta menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, ayat ini tertulis dalam Yohanes 14. Nah, iya itu dia teman-teman, karena dia Allah merupakan sosok yang menjadi sumber kehidupan kita, maka dari itu kita sebagai pengikut Yesus yang setia harus mengaku iman percaya kita kepada Dia dan mengenal Dia dengan benar. Selanjutnya adalah materi yang masih berkaitan dengan Yesus Kristus tadi, yaitu materi mengenai dosa dan keselamatan.
Nah, dosa pasti selalu ada di kehidupan manusia. Biasanya masalah manusia adalah ketidakpastian, ketidakmampuan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya akar masalah manusia itu ya dosa tadi, dan jika diteruskan dapat berakibat buruk, yaitu menjadi jauh hubungannya dengan Tuhan. Nah, terdapat beberapa ayat yang berhubungan di konteks dosa, yaitu yang pertama ada di Roma 7 ayat 17 ayat 22, yaitu dosa bukan hanya yang terlihat di luar, tetapi ada juga dosa yang dari dalam diri. Nah, dari ayat ini juga menunjukkan dosa itu bukan hanya yang sudah terjadi menjadi perbuatan, akan tetapi potensi atau kemungkinan terjadi juga sudah menjadi dosa. Ayat selanjutnya adalah Roma 3 ayat 23, yaitu semua orang sudah berbuat dosa tanpa terkecuali. Bahkan bayi yang belum lahir pun sudah berdosa dari dalam kandungan ibunya. Nah, selanjutnya masih di dalam Roma 6 ayat 23 berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka dari itu, kalau kita berbuat dosa, maka upahnya adalah kematian. Sedangkan jika kita takut akan Tuhan, jalan lurus di dalam Tuhan, percaya dengan kuasa Tuhan, maka jaminan keselamatan kita tuh ada pada Dia. Nah, terlebih seringkali manusia itu mencari Tuhan dengan caranya sendiri. Mereka tuh berpikir, berbuat dosa terus diimbangi dengan berbuat baik, bisa mengakali dan tetap bisa mencapai keselamatan itu. Padahal segala kesalehan tersebut itu tetap hanya terlihat kotor, karena kita tuh hanya manusia yang berdosa dan hina. Sehingga tetap aja kita tuh harus percaya kepada jalan keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, kenapa sih Yesus itu dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk keselamatan kita? Nah, hal itu karena dosa yang dibuat oleh manusia hanya bisa dilunasi atau ditebus dosanya oleh Yesus dengan cara Yesus memikul maut di kayu salib. Sehingga tidak ada cara lain atau usaha lain yang mampu membawa kita ke Allah. Karena dalam diri manusia sendiri itu sudah terdapat dosa kan. Nah, namun dengan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dapat mendirikan kembali nih hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, gimana sih sebenarnya cara menerima keselamatan itu? Cara kita menerima keselamatan itu adalah dengan cara membuka pintu hati kita sendiri. Dalam Wahyu 3 ayat 20 menuliskan, bagi seseorang yang mendengar suara ketukan Allah dan membukanya, maka Yesus itu akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama. Dari ilustrasi pintu tersebut menggambarkan pemilik rumah, yaitu kita, manusia, membuka pintu dengan menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dengan membuka pintu hati tersebut, dapat berarti juga kita sudah mengakui dosa kita nih, dan memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita tidak akan binasa dan selamat dalam Tuhan Yesus. Baik, selanjutnya adalah materi tentang Alkitab. Nah, dari tadi kan aku udah banyak ya mention tentang ayat-ayat Alkitab, tapi sebenarnya Alkitab itu berasal dari mana sih? Jadi Alkitab adalah firman Tuhan yang datangnya dari Allah sendiri. Tetapi untuk proses penulisannya melibatkan waktu dan banyak orang. Jadi Alkitab itu ditulis dalam kurun waktu 600 tahun lamanya, merangkum dari awal penciptaan sampai wahyu yang akan datang. Nah, kalau Perjanjian Lama itu ditulis pada abad 150 sebelum Masehi, sedangkan Perjanjian Baru ditulis pada abad 100 Masehi. Nah, walaupun mungkin melihat dari jarak waktu yang lama gitu ya, Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ini tetap saling berkaitan. Nah, pesan Tuhan itu ditulis dulunya oleh 40 penulis yang profesinya berbeda-beda, tetapi memang Tuhan ilhamkan untuk bisa menulis Alkitab. Mereka ini penulis-penulis tersebut dulunya menulis ada yang
menulis di batu, terus akhirnya berkembang jadi menulis tanah liat, papirus, hingga yang paling populer adalah menulis di kulit. Nah, selanjutnya di Alkitab itu ingin menunjukkan apa sih? Jadi dari dalam Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab ini bertujuan untuk memberi pengetahuan, bahkan dapat memprediksi masa depan. Contoh memberi pengetahuan adalah, di Alkitab pasti kita udah nggak asing dong sama yang kisah Nuh, yang diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera agar bisa menyelamatkan kehidupan manusia. Nah, dari kisah tersebut terdapat tokoh Isambard Kingdom Brunel yang terinspirasi dari Nuh untuk membuat kapal juga. Berarti kan dapat terbukti ya, Alkitab ini bisa membuat ilmu-ilmu baru yang diterapkan oleh manusia. Nah, jika membahas prediksi masa depan, maka Alkitab dapat menunjukkan prediksi yang tepat tanpa meleset sama sekali. Walaupun Alkitab ini memang ditulis oleh manusia dengan penulis yang berbeda-beda, akan tetapi Allah itu mengilhami mereka sehingga firman Tuhan itu ditulis dengan tidak terdapat kesalahan sedikit pun. Terus tadi kan, aku sempat bilang ya kalau Alkitab itu ditulis berabad-abad yang lalu, tapi kok bisa ya sampai sekarang disimpan sebaik itu, sampai kita masih bisa pegang wujud fisiknya. Jadi naskah asli dari Alkitab itu sebenarnya memang banyak yang sudah hilang atau, bisa dibilang tulisannya udah nggak kebaca lagi. Akan tetapi terdapat juru tulis yang memang dipercaya untuk menulis salinan naskah tersebut. Jadi isi dari Alkitab, eee, yang kita pegang ini tidak mungkin ada kesalahan, tapi mungkin saja pada salinan terdapat sedikit perbedaan dari pilihan kata, namun pesan Tuhan tidak berubah. Mungkin kita sekarang akan lanjut ya, masuk ke materi selanjutnya adalah materi ilustrasi roda. Roda itu diilustrasikan sebagai pertumbuhan rohani oleh orang Kristen, teman-teman. Karena roda kan terdiri dari 3 bagian ya, yaitu pusat atau poros, jari-jari, dan lingkar luar. Nah, poros itu menggambarkan Tuhan Yesus. Jari-jari juga sebagai penyalurnya, dan lingkar luar itu ketaatan. Nah, sekarang aku mungkin mau lebih bahas tentang jari-jari rohani tersebut. Jadi, terdapat 4 jari-jari, yaitu jari yang pertama adalah doa, jari yang kedua adalah firman Tuhan, jari yang ketiga adalah persekutuan, dan jari keempat adalah bersaksi. Jari yang pertama yaitu doa menunjukkan sebagai jari vertikal, yaitu ke atas, atau menunjukkan hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan yang di atas. Nah, doa ini berupa komunikasi kita dengan Tuhan. Implementasinya bisa berupa puasa, dan pastikan kita sebagai manusia punya pemahaman yang benar tentang doa. Jari yang kedua adalah firman Tuhan. Jari ini juga memang masih menunjukkan jari vertikal, di mana hubungan dengan yang di atas. Nah, firman Tuhan itu tidak hanya didengarkan, tapi memang harus benar-benar dilakukan dalam kehidupan nyata. Karena firman Tuhan ini kan menjadi pedoman utama dalam hidup kita, agar kita lebih mengenal pribadi Allah yang kita sembah. Selanjutnya, jari yang ketiga adalah persekutuan. Nah, kalau jari ini merupakan jari horizontal, di mana menunjukkan hubungan kita sama manusia. Tentunya manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan teman, berinteraksi, bertukar pikiran, dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Tapi yang berbeda dari persekutuan adalah sebagai anak Tuhan dalam persekutuan itu harus menunjukkan kasih dan mencerminkan sebagai pengikut Kristus yang baik. Nah, kita juga harus terus mencoba untuk melakukan persekutuan dimanapun kita berada. Karena
Allah itu sangat menghargai persekutuan, karena tertulis di Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jari yang keempat adalah bersaksi. Nah, jari ini juga menunjukkan horizontal. Jadi manusia itu diajarkan untuk bisa bersaksi kepada sesamanya dan tentunya bersaksi ini, karena dikuasai atau diilhami oleh Tuhan. Maka saat bersaksi, maka mintalah kepada Tuhan untuk mengaruniai kamu. Nah, selain bersaksi secara perkataan atau proklamasi, kita sebagai anak Tuhan juga bisa nih bersaksi secara afirmasi atau melalui, eee, menunjukkan perbuatan baik kepada sesama. Setelah membahas jari, ada lingkar luar dari roda yang sebenarnya itu menunjukkan ketaatan kita sebagai anak Tuhan. Nah, keempat jari tersebut harus ada secara keseluruhan, agar tidak timpang. Tentunya hal tersebut, biar tidak timpang itu dibantu dengan lingkar roda, yaitu dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, contoh ketaatan adalah dari iman, mendengar firman Tuhan, dan menundukkan diri kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya, roda yang berjalan adalah menunjukkan Kristen yang dinamis. Jadi saat roda berjalan, yang terlihat itu kan hanya pusatnya ya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga saat kita menjalankan terus roda tersebut, Kristus bisa dimuliakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas marketplace ministry. Nah, jadi sebelum kita tahu nih arti dari marketplace ministry, mungkin aku bakal kasih tahu perumpamaan tentang gandum dan ilalang yang berada di Matius 13 ayat 25 sampai 29. Jadi di mana manusia itu pasti akan selalu berinteraksi dengan sesamanya dan manusia itu dituntut untuk berdampak dan bersaksi juga. Karena seperti yang kita ketahui ya, kita kan adalah terang dan garam dunia, yang akan menerangi kehidupan serta dapat memuliakan Yesus juga di tengah banyak orang. Dan Yesus juga sangat menghargai marketplace, terbukti dari banyak kejadian di Alkitab, berada di tempat kerja. Jadi 45 dari 52 perumpamaan di Alkitab berada di tempat kerja. 122 dari 132 kemunculan Yesus berada di tempat kerja. 39 dari 40 mukjizat juga berada di tempat kerja. Contoh mukjizat yang berada di tempat kerja ditemukan di ayat Yohanes 20:21, di mana Yesus memberikan hasil tangkapan ikan yang sangat banyak kepada nelayan. Jadi mungkin, setelah banyak penjelasan ya, dapat kita simpulkan marketplace ministry menurut saya pribadi adalah pelayanan yang kita lakukan di mana Tuhan itu menempatkan kita menjadi terang dan garam dunia bagi sesama manusia. Mungkin salah satu tokoh yang dapat kita teladani adalah Yusuf, karena di mana segala sesuatu yang Yusuf kerjakan selalu berhasil dengan baik karena dikaruniai oleh Roh Kudus, sehingga tuannya pun mempercayakan pekerjaan besar nih kepada Yusuf. Jadi teladan yang bisa diambil dari tokoh teladan tersebut adalah agar kita selalu berusaha dengan maksimal, melakukan segala sesuatu hal dengan maksimal dan percaya kepada Tuhan bahwa, Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun dan apapun yang kita kerjakan. Karena jika kita meminta penyertaan Tuhan, kita juga bisa dipercaya orang lain dan menjadi panutan bagi orang lain. Nah, cara agar kita nih bisa memberikan pengaruh baik ke orang lain adalah hidup bersekutu dengan Allah, turut serta dengan Allah, dan hidup selalu berpegang dengan Alkitab. Baik, untuk materi yang terakhir adalah
materi mengenai The Bible on Leadership. Jadi pemimpin dalam Alkitab itu harus menunjukkan dua karakter. Yang utama yaitu kejujuran dan integritas, karena kedua karakter ini nih dapat membuat pemimpin bertahan dalam jangka waktu yang lama. Contoh dari pemimpin di Alkitab yang berintegritas adalah Zakheus dan Ayub. Jadi pemimpin yang baik juga seharusnya memiliki arah atau tujuan yang kuat, sehingga kemungkinan untuk gagal itu kecil karena sudah memiliki tekad yang kuat. Nah, pemimpin juga wajib berpikir besar, karena tiap keputusannya itu kan selalu menyangkut nasib banyak orang. Contoh dari pemimpin yang mengutamakan anggotanya di Alkitab adalah Ratu Persia yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan bangsa. Dan ini tertulis di Ester 4 ayat 14. Perjalanan seorang pemimpin juga pasti sangat berat dan terdapat banyak hambatan atau penolakan. Tetapi jika pemimpin yang hebat, maka ia tuh tetap bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut. Contoh pemimpin yang tujuannya tercapai tetapi mendapat banyak hambatan adalah kisah Nehemia. Terus ada juga ketabahan umat Tesalonika melewati penganiayaan dan penindasan, serta kisah Paulus yang bersaksi dengan banyak sengsara, tetapi Paulus ia tetap maju dan tidak ingin mundur eee, dari bersaksinya tersebut. Nah, pemimpin yang baik juga harus memberikan, atau menunjukkan kindness and compassion, atau kebaikan dan kasih sayang. Nah, kindness and compassion yang pertama adalah the golden rule, yaitu kita harus melakukan orang lain seperti bagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi misalkan pemimpin ini harus menghormati anggotanya agar pemimpin ini bisa dihormati juga oleh anggotanya. Yang kedua ada material kindness, yaitu selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Contohnya seperti Yesus yang memberi makan ke 5.000 orang. Selanjutnya ada compassion for those in trouble, berarti pemimpin itu akan menasehati dan menunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang tertindas, seperti kisah Daud yang berbelas kasih. Selanjutnya ada sharing the wealth, yaitu pemimpin yang suka berbagi, seperti pada Lukas 3 ayat 11. Pemimpin yang baik juga akan melakukan kindness to the stranger and the weak, yaitu pemimpin akan membantu siapapun meskipun orang asing, yang pastinya mereka akan membantu tanpa pamrih. Contoh kisah di Alkitab adalah kisah tentang orang Samaria. Selanjutnya ada forgiveness, yaitu pemimpin yang baik selalu bisa mengasihi musuh dan mampu mengampuni musuh sesuai dengan sifat Allah. Pemimpin yang baik juga akan melakukan caring and empathy atau peduli dan empati. Contohnya adalah Yesus Kristus sendiri sebagai pemimpin yang peduli. Terakhir adalah pemimpin yang penuh akan kasih. Nah, itu dia teman-teman, 6 materi yang bisa aku bagikan saat ini. Mungkin sebelum kita menutup materi kita akan menyanyikan satu lagu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku
Baik, itu dia video materi pada hari ini. Maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Shalom.